Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada siang hari ini kita kembali dipersekutukan dalam persekutuan oikumene kita. Ya, bersyukur untuk penyertaan Tuhan juga bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, tim Mika Mission Trip yang Tuhan sudah pimpin juga. Sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan satu bagian yang sangat menarik bagi saya untuk kita renungkan bersama-sama tentunya. Menjadi dewasa dan mandiri, itu tema yang diberikan kepada saya. Kita melihat bagian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 13, saya baca ayat 11 dan juga pasal 14 ayat yang ke-20. Di dalam pasal yang ke-13 ayat 11 ini dalam konteks Paulus bicara tentang kasih. Ya. Lalu nanti dalam pasal yang ke-14 ayat 20 ketika Paulus berbicara tentang jemaat di Korintus yang berbeda-beda karunia. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jangan jelas anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Ya, kalau demikian apakah anak-anak boleh atau disetujui untuk melakukan kejahatan? Tentu tidak ya. Bukan konteks itu. Kalau jadilah anak-anak dalam kejahatan, tentu kita tidak sedang menggali bagian itu. Tetapi bagaimana menjadi dewasa di dalam hidup kita, menjadi dewasa dan menjadi mandiri. Saya percaya bahwa setiap kita melalui pengalaman hidup yang Tuhan berikan, banyak hal yang kita rasakan, banyak hal yang kita alami. Ya, ketika kita masih kecil, anak-anak, lalu kita mulai bertumbuh menjadi dewasa. Apalagi ketika kita merasa bahwa sedikit mulai dewasa, kita pergunakan mungkin pakaian orang tua kita gitu ya. Wah, saya sudah mulai dewasa. Bagi anak laki-laki kadang menggunakan pakaian ayahnya, baju ayahnya untuk menunjukkan, wah saya sudah mulai seperti papa. Saya sudah mulai seperti ayah. Atau bagi anak-anak perempuan, dia berusaha untuk menggunakan atau mengenakan pakaian ibunya pada dirinya untuk menunjukkan, wah saya sudah hampir seperti ibu, hampir seperti mama gitu ya. Saya sudah mulai dewasa. Bahkan ketika anak-anak ya, mereka berpikir mulai bertumbuh, mulai bertambah usia mereka pikir, udah saya nggak perlu dimandikan lagi. Saya bukan anak kecil lagi, saya bukan bayi lagi. Saya tidak perlu disuap lagi. Saya nggak mau disuap lagi karena saya sudah besar. Saya bukan anak kecil lagi, saya bukan umur sekian lagi. Nah, itu saya alami ketika saya berjumpa atau berinteraksi dengan anak saya. Ya, oh saya udah kelas ini, saya sudah dewasa, saya nggak mau lagi dimandikan. Saya nggak mau lagi makan disuapin. Saya makan sendiri, saya mandi sendiri. Karena saya sudah mulai dewasa. Pengakuan akan kedewasaan terhadap diri itu memang sesuatu yang menarik ya. Walaupun sebetulnya bahwa ya kita melihat dia masih anak-anak, dia masih belum dewasa. Tapi dia merasa bahwa dia sudah dewasa. Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang dewasa dan mandiri ya. Waktu kita bicara tentang dewasa, maka seperti apa sebetulnya waktu dewasa? Sorry. Udah dipasang ya? Bentar ya. Iya, sorry. Ini bagian dari satu latihan kedewasaan. Ya, dewasa ya, kedewasaan, suatu kondisi kepribadian seseorang yang telah mandiri itu ya. Jadi ketika orang dewasa atau kedewasaan itu sebetulnya bicara tentang suatu situasi kondisi kepribadian kita ya. Seseorang yang telah mandiri, dan orang dewasa adalah orang atau seseorang yang telah menerima tanggung jawab untuk membuat suatu keputusan. Kemudian bukan hanya sekedar membuat keputusan, tapi juga bagaimana dia bertanggung jawab dengan keputusan, menjadi mandiri. Sehingga seorang yang dewasa sebetulnya ya
mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab. Ini saya sampaikan bahwa dengan keputusan yang diambil bagaimana dia bertanggung jawab. Karena itu pernikahan, dalam konteks pernikahan orang dewasa, dia bertanggung jawab dengan pilihan pernikahan yang akan dihadapi. Kalau begitu bagaimana ketika saya studi gitu? Apakah itu bagian dari satu tanggung jawab saya sebagai yang dewasa? Yes. Karena itu ketika anak-anak sekarang saya mulai sekolah di mana? Mau pilih program apa? Mau pilih jurusan apa? Mau pilih bidang mana? Itu bagian dari suatu pembentukan kedewasaan. Maka orang yang dewasa mampu membuat satu putusan, mampu membuat menyatakan tanggung jawab yang diambil itu. Menarik bagaimana ketika orang dewasa, ya, orang yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil satu keputusan, mengambil satu sikap, mengambil satu tindakan, maka menarik bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Musa juga. Bagaimana Musa ketika dia sudah dewasa, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak untuk disebut anak putri Fir'aun. Jadi orang yang dewasa, orang yang sebetulnya mampu menolak apa yang tidak penting lagi, apa yang tidak berarti, apa yang tidak berguna. Jadi dia tidak sedang membanggakan diri dengan, wah saya anak putri Fir'aun, saya punya nama, saya punya kebanggaan secara dunia. Bukan. Justru ketika orang dewasa dalam konteks kekristenan, dia mampu tolak. Oh ini enggak penting. Oh ini enggak benar. Oh ini enggak baik. Oh ini enggak ada arti. Ini enggak berguna. Maka seringkali ya hal-hal demikian penting untuk dipikirkan. Penting ya untuk menjadi dewasa. Sangat penting sekali. Paulus menyadari bahwa ya bagaimana kehidupan dia ketika dia terima Kristus, lalu bagaimana dia bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, dewasa dalam cinta kasihnya, dewasa dalam pemikirannya, dalam pengenalannya akan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang satu kedewasaan, ya banyak hal yang nanti akan kita lihat bahwa ya, orang dewasa penting. Kenapa penting menjadi dewasa dan mandiri? Karena memang hidup itu memerlukan apa? Memerlukan satu kedewasaan untuk menjalani hidup. Hidup gitu yang kita jalani tidak seperti kita kemudian seperti anak-anak terus yang menjalani hidup dan bergantung terus pada orang tua. Enggak. Kita enggak. Tapi bagaimana kita menjalani hidup yang kadang mesti harus lepas dari orang lain. Harus lepas dari keluarga, harus lepas dari orang tua, harus lepas dari sesama kita. Lalu diperhadapkan dengan banyak hal. Hidup yang kita hadapi kan memerlukan tantangan, ada tantangan di sana. Sehingga kalau orang anak-anak kekanak-kanakan ya, dia terus gitu ya. Gimana ya? Wah, gimana kalau tanpa ayah, gimana kalau tanpa ibu, gimana kalau tanpa orang tua gitu kan. Menjalani hidup seperti apa, bagaimana. Karena itu penting sekali untuk kita menjadi dewasa dan untuk menjadi mandiri. Dan hidup ya bukan hanya sekedar tentang diri kita. Waktu orang anak-anak yang berpikir bahwa ya tentang diri sendiri. Tapi ketika kita dewasa kita mengerti, memahami bahwa ya hidup itu bukan hanya tentang saya. Tapi hidup itu juga tentang orang lain. Kalau kita sudah berkeluarga, hidup itu bukan hanya tentang suami, tentang saya. Tapi juga ada tentang istri, ada tentang anak-anak. Tapi anak-anak, waktu mereka masih anak-anak, mereka nggak ngerti. Wah hidup itu tentang ayah saya, tentang ibu saya, tentang orang tua saya. Tidak. Mereka belum memahami sedemikian rupa. Mereka hanya berpikir, wah ini bagaimana saya sebagai anak-anak dikasih dan terusnya. Diperhatikan. Tapi kalau orang tua kan tidak. Kalau sudah dewasa kan kita mengerti, memahami. Karena itu bagaimana kehidupan kedewasaan itu penting sedemikian rupa. Sama ketika kita sudah dewasa, waktu kita sekolah, ya kita kan lepas dari orang tua, lepas dari kadang teman-teman gitu ya. Wah gimana menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dan sebagainya. Itu bagian yang sebetulnya untuk membentuk kita di dalam kedewasaan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedewasaan itu sangat banyak ya. Tentu pertama bahwa ketika usia, banyak orang yang udah usiamu sudah berapa sekarang? Oh berarti kamu sudah dewasa. Ya, secara usia iya barangkali sudah dewasa. Umurnya berapa misalnya secara hukum gitu ya, untuk Indonesia ya sudah punya KTP ya, 17 tahun misalnya. Kita enggak ada yang di bawah 17 tahun di sini ya. Rata-rata ada. Kalau Bruce Lee 18 sudah lewat dewasa berarti ya.
Ya, karena dia yang baru datang kan, makanya kalau yang lain sih kalau udah ninggalkan Kalimantan pasti sudah lebih dari 18 gitu, lebih dari 17. Dewasa. Terus gimana? Kalau memang ada ukuran tertentu bahwa kalau belum 17 tapi sudah berkeluarga, dia sudah diperhitungkan dewasa. Ya, misalnya dia 16 tahun, tapi dia sudah menikah, dia tidak lagi disebut sebagai anak-anak. Tapi dia disebut sebagai orang yang dewasa. Kenapa? Sudah dianggap bertanggung jawab dengan keluarganya. Jadi kadang umur itu ya antara iya dan tidak untuk mengukur suatu kedewasaan seseorang, untuk menentukan bahwa orang dewasa atau tidak. Ya. Kadang kita lihat, wah ini usianya sudah tua banget gitu ya. Bahkan mungkin sudah sampai ubanan, dah putih kok kayak anak-anak gitu ya. Kadang kita, ini anak-anak apa? Orang dewasa gitu ya. Kadang orang lihat, umurmu masih berapa? Oh masih muda, tapi kok kamu kelihatan dewasa banget gitu. Jadi kedewasaan itu memang secara umur ya, tetapi secara hal yang lain, karena bicara kedewasaan bukan hanya bicara umur, tapi juga bicara tentang bagaimana pemikiran kita, bagaimana emosi kita, bagaimana sosial kita. Dan bahkan orang tertentu juga ya, bagaimana pekerjaan kita. Jadi salah satu ya memang tidak bisa dibendung untuk membentuk suatu kedewasaan orang sebetulnya ya usia. Usia itu ya secara natural terus-menerus bertambah tanpa harus kita upayakan. Usia itu akan bertambah secara otomatis sendirinya. Maka harusnya ya kedewasaan itu ya memang umumnya dan seharusnya memang harus diikuti juga ya, mengikut usia juga. Maka orang bilang, semakin tua semakin bijak, semakin tua semakin kelihatan bijaksananya. Tapi sering kali kita lihat bahwa orang tua kok ya nggak bijak amat gitu ya, seperti anak-anak. Nah, kedewasaan faktor-faktor yang demikian. Kemudian hal yang kedua ya, nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup yang diajarkan, nilai-nilai hidup yang ditanamkan, baik secara formal maupun secara non formal. Itu sangat penting. Itu bagian dari satu sistem yang membentuk satu kedewasaan kita. Orang yang tidak mengalami atau menerima pendidikan secara formal, seperti orang-orang tua zaman dulu ya, mereka secara formal mereka tidak menerima satu pendidikan yang formal. Tapi bagaimana mereka menjadi orang yang dewasa, kadang dibanding dengan orang yang berpendidikan zaman sekarang, walaupun tidak semua, kadang orang, kok kelihatan lebih dewasa banget gitu. Nilai-nilai hidup yang diajarkan, yang ditanamkan, karena itu beda budaya, beda daerah, beda nilai yang ditanamkan, itu sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kedewasaan seseorang. Nilai-nilai hidup yang ditanamkan, yang diajarkan di dalam kehidupan keluarga juga sangat mempengaruhi bagaimana kedewasaan itu. Ya, tentu tidak hanya di situ ya, nanti bicara tentang bagaimana lingkungan sebagai pembentuk kedewasaan juga. Lingkungan, anak-anak yang dibentuk ya, yang di sekitar mereka adalah orang-orang yang dewasa, maka mereka akan cepat, kok beda banget gitu ya. Ya, kalau misalnya anak-anak yang di komplek sekolah, di komplek asrama, yang di komplek mahasiswa, mereka kok berpikir, bertindak kayaknya sama dengan orang-orang yang sudah dewasa. Ketimbang mereka pembentukan mereka ada di tempat-tempat yang memang ya komunitas mereka anak-anak kecil semua gitu ya. Beda sekali. Karena itu bicara tentang lingkungan, pembentukan itu bagian dari faktor yang penting untuk apa? Untuk mempengaruhi tingkat kedewasaan kita. Bukan hanya konteks anak-anak sih, pergaulan kita sebagai anak-anak muda juga begitu ya. Lingkungan di mana kita bergaul itu sepertinya menentukan juga. Walaupun harapan kita sebagai orang percaya ya kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang di mana kita ada, tapi bagaimana kita mempengaruhi lingkungan yang ada. Mempengaruhi rekan-rekan kita, mempengaruhi kalau ada pergaulan atau lingkungan yang tidak baik, bagaimana kita mempengaruhi lingkungan itu dari tidak baik menjadi baik. Namun seringkali justru ya kadang ya terbawa arus gitu ya. Karena lingkungan sih gitu ya. Makanya saya begini. Jadi lingkungan yang kadang disalahkan. Lingkungan yang dipersoalkan. Maka bagaimana kita memikirkan, memahami hal-hal yang demikian supaya betul-betul kita sadar bahwa ya pembentukan kedewasaan, faktor yang lainnya adalah ya, keadaan dan kondisi yang dialami oleh orang. Itu kan kondisi yang dialami oleh orang itu faktor
lain juga yang sebetulnya mempengaruhi kedewasaan seseorang, mempengaruhi kemandirian seseorang. Kalau orang dari sejak kecil misalnya ditinggalkan oleh orang tuanya, beda dengan orang yang memang ada orang tuanya sampai mereka ya dewasa, sampai mereka menikah, beda sekali. Ya, kadang situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan sulit yang sebetulnya membentuk kita menjadi orang-orang yang dewasa juga. Karena itu ya bersyukur ya. Dalam kondisi-kondisi yang demikian itu sebetulnya bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita itu sungguh ajaib, sungguh unik. Apalagi ya kalau keadaan atau kondisi yang dialami tadi misalnya. Anak pertama beda dengan anak kedua, dengan anak ketiga, dengan anak bungsu. Anak pertama karena memang kadang dia diandalkan ya. Oh dia mesti harus cepat lebih dewasa gitu ya. Kamu kan anak pertama gitu ya. Jadi dalam konteks budaya tertentu ya seperti dalam keluarga kami, kami lihat ini abang saya kok dia yang pertama. Maka dia kelihatan, gimana nih kok dewasa banget dari yang lain misalnya. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia mengayomi gitu ya. Nah, jadi keadaan atau kondisi itu mempengaruhi bagaimana kedewasaan kita. Ya, kondisi yang kita alami, coba kalau kita menempuh pendidikan di kampus di mana tidak ada satu orang pun yang kita kenal, itu akan mempengaruhi pembentukan kita untuk menjadi dewasa juga. Ketimbang di satu tempat di kampus di mana kita sudah ada teman-teman, merasa enak gitu ya. Ini udah ada kenalan saya, udah ada ini. Itu sebetulnya tidak bisa dipungkiri. Bagian dari cara bagaimana kita dibentuk untuk menjadi sesuatu yang dewasa di sana. Tapi ada hal-hal lain yang sebetulnya sangat penting juga adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Tentu tadi ada usia, iya. Karena usia juga sangat mempengaruhi, tetapi ada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan, yes. Maka terimalah, seraplah nilai-nilai yang benar, filter nilai-nilai yang ada. Tidak semua nilai-nilai itu akan membentuk kita menjadi dewasa. Ada yang merusak gitu ya. Lingkungan juga kita mesti memfilter juga. Barangkali kita tidak bisa tidak untuk masuk ke dalam lingkungan seperti begitu, tapi bagaimana kita membentengi diri, memperlengkapi diri, membentuk diri. Lalu keadaan kan kita nggak bisa menyalahkan ya, karena keadaan sesuatu yang sebetulnya kadang bisa kita kendalikan, tapi ada konteks-konteks tertentu di mana kita tidak bisa menguasai, mengendalikan suatu keadaan itu karena memang sudah demikian adanya. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Karena itu di dalam Alkitab juga bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, menyadarkan orang-orang di Korintus bahwa kasih, sekalipun dia punya bahasa yang mampu, yang banyak yang bisa diucapkan, ya, dan bahkan sekalipun dia punya banyak kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan sebagai seorang yang begitu hebat dalam memahami Taurat, tapi kalau dia nggak punya kasih, nggak ada artinya, Paulus mau katakan di dalam konteks pasal yang ke-13. Karena itu bagaimana ketika kita menjadi dewasa, dia katakan, waktu aku anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku bersikap seperti kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, bagaimana pikiran kanak-kanak. Tapi waktu aku sudah dewasa, aku nggak lagi demikian. Ya, ini tentu bicara juga tentang kerohanian. Nanti bicara tentang bagaimana ya ada dewasa bukan hanya umur, tapi dewasa emosional, dewasa secara pemikiran, tetapi juga dewasa secara spiritual. Ada bayi rohani, tapi juga ada yang sudah dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka untuk menjadi dewasa itu ya menarik. Menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang instan, bukan. Apalagi dalam dunia zaman sekarang ada yang instan ya, tetapi juga ada yang perlu proses. Instan itu sebetulnya juga perlu proses. Ya, waktu kita mau makan sesuatu yang instan, tetap aja kita memerlukan proses ya. Mau makan yang instan mesti harus dimasak, mesti harus diproses. Untuk instan itu pun sebetulnya sebelumnya sudah mengalami suatu proses yang panjang, sehingga disebut sebagai sesuatu yang bisa disajikan secara instan. Tetapi tetap ada prosesnya, maka menjadi dewasa, menjadi mandiri pun bukan instan, tapi apa? Suatu proses. Hanya seringkali ya untuk mau dewasa, untuk mau mandiri, kita cenderung tidak mau proses ini. Proses tentu ada yang secara natural, tadi saya katakan. Tetapi juga ada proses yang memang memerlukan upaya kita.
Proses yang secara natural tadi saya sebut sebagai seperti usia, pertambahan umur. Tapi proses-proses yang lain untuk membentuk kita dewasa tadi kita belajar. Ya, itu kemudian untuk kita terus mengembangkan diri, untuk kita terus melihat bagaimana situasi, bagaimana pergaulan kita. Itu suatu proses yang memang tidak bisa kemudian ya udah instan alami ada nyentuh natural, enggak. Jadi bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Jadi perlu suatu proses ini yang lebih penting. Kadang hal-hal yang instan, yang natural ini tidak, ya boleh dikatakan tidak selamanya membentuk demikian. Tapi suatu proses, kalau orang masuk betul-betul mau masuk dalam satu proses ini, dia menyadari betapa mahal dan betapa berharganya untuk hidup menjadi hidup yang dewasa itu. Seperti ya saya ambil contoh tanaman gitu ya. Dewasa oke. Secara natural tanpa pemeliharaan pun sebetulnya kalau tanaman yang alam dia akan bertumbuh. Secara natural bertumbuh. Tapi dalam konteks tertentu bahwa dia memerlukan satu pemeliharaan yang kalau dalam konteks alamnya tidak dilihat oleh manusia. Ada air, ada sinar matahari, ada cahaya, ada unsur hara yang memberikan pertumbuhan sehingga menjadi dewasa. Maka kalau kita tanam tanaman dalam pot juga ya, memerlukan pemeliharaan juga. Sehingga kalau bertumbuh menjadi dewasa. Sama kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa dewasa menjadi orang yang bisa berjalan. Enggak. Pasti waktu kita masih kecil kita ya melalui proses. Dilatih. Ya karena itu saya melihat bagian ini. Untuk menjadi dewasa pertama ya, belajarlah. Mau belajar dan mau diajar. Enggak. Mau belajar dan mau diajar. Sehingga apa? Kita bertumbuh menjadi dewasa. Hal ini disampaikan juga dalam penulis kitab Ibrani ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 juga di sana dikatakan. Ya untuk menjadi dewasa penting. Bagaimana terlatih. Kalau orang enggak mau belajar dan enggak mau diajar, enggak bisa menjadi dewasa. Maka sering kali ya kadang kita ya orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita ya perlu memaksa kita untuk belajar kan. Belajar. Gimana lagi nanti kamu dewasa loh gimana? Ntar kalau kamu udah dewasa kamu gak bisa masak gimana? Belajar. Ntar kalau kamu udah berkeluarga, kamu hidup dengan suamimu, hidup dengan istrimu ya gimana? Belajar. Atau dalam konteks kuliah juga ya, kita mau menjadi dewasa, mahasiswa yang dewasa. Gak bisa enggak. Ada proses belajar dan diajar sehingga memang bertumbuh menjadi dewasa di sana. Belajar itu bisa secara formal, tapi juga bisa secara non formal. Ada orang-orang yang bersyukur ya punya kesempatan untuk belajar secara formal. Tapi kalau tidak secara formal, bagaimana secara non formal juga kita bisa mengembangkan diri belajar. Untuk apa? Kita bisa menjadi dewasa. Apalagi belajar untuk dewasa dalam kehidupan. Itu kan tidak ada sekolah. Ya, sekolah itu hari-hari kita, pengalaman hidup kita. Tidak ada secara akademis ya kamu belajar untuk satu kehidupan supaya kamu menjadi dewasa. Tapi hari-hari pengalaman itu membentuk kita menjadi dewasa. Termasuk ketika kita menghadapi masalah kita belajar dari masalah. Supaya apa? Lewat masalah itu pun bagian dari cara Tuhan yang sebetulnya untuk membentuk kita menjadi dewasa. Seringkali ketika ada masalah orang pikir, ini gimana ya? Kita menjadi dewasa atau tidak? Gitu. Kan itu penting. Ada problem, ada hal-hal apa, jadikan itu sebagai satu media pembelajaran. Sebagai satu instrumen untuk kita belajar. Bahwa ya kita mesti bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Apalagi kesempatan zaman sekarang ya. Orang belajar gampang sekali. Kalau zaman saya dulu susah sekali belajar. Susah sekali. Tahun 80-an. Ya, sekolah dasar itu susah sekali, sulit. Oke, tamat sekolah dasar. Sekolah SMP masih jauh lagi. Saya pernah diantar oleh orang tua saya jalan kaki untuk ke sekolah. Di tempat saya sekolah, karena nggak ada kendaraan zaman itu. Mesti harus apa? Diantar jalan kaki. Berapa? Setengah hari perjalanan. Bayangkan, untuk masuk SMP setengah hari perjalanan umur baru 12 tahun. Itu antara nangis dengan tidak nangisnya ya. Tapi mau bilang gimana lagi? Ya bayangin. 1 jam aja lumayan perjalanan kaki saya. Mungkin kalau saya membawa anak saya jalan kaki 1 jam aja barangkali dia mengeluh gitu ya. Tapi dulu, wah berat. Ya mau belajar, mau diajar. Gimana kita?
Ya, tantangan ada, kesulitan ada, rintangan selalu ada. Tapi bagaimana? Orang bisa dewasa, dia mesti mau belajar, mau diajar. Maka hargai mereka yang mengajarmu juga. Hargai mereka yang mendidikmu, hargai mereka yang membesarkanmu, yang membuatmu menjadi dewasa juga. Ya, karena nggak bisa enggak. Oleh sebab itu bagian yang lain ya sebetulnya untuk melatih kita menjadi dewasa. Kita nggak bisa sendiri, perlu orang lain. Nggak bisa. Perlu orang lain yang membentuk kita untuk menjadi dewasa. Nggak ada orang yang terlahir ke dalam dunia ini, ya udah saya tahu sendiri sehingga saya menjadi dewasa. Enggak. Waktu kita lahir kita perlu pertolongan orang lain. Kita besar, dibesarkan orang tua, dibesarkan saudara, mungkin dibesarkan keluarga yang lain. Kita perlu orang lain. Dan bahkan ketika kita sekolah, ketika kita kemudian bisa bekerja dengan baik pun perlu orang lain. Ingat bahwa di dalam bagian ini saya menarik bahwa dari Kolose ini, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Ya, Epafras ini seorang yang luar biasa. Ya, ia seorang dari antaramu, dari antara jemaat di Kolose. Dia hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa. Ya, ada orang-orang yang dewasa. Ingat kedewasaan kita. Ada orang yang sebetulnya ada yang terlihat untuk membentuk kita, tapi ada orang yang sebetulnya tidak terlihat juga untuk membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita dewasa. Oh, jemaat di Kolose kalau Paulus sudah menyampaikan kepada mereka, mereka nggak tahu kalau Epafras mendoakan mereka supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Barangkali kedewasaan yang kita alami ini, ada orang-orang yang bersentuhan langsung, berinteraksi dengan kita secara langsung, ada di sekitar kita langsung. Tapi jangan lupa ada orang-orang yang sebetulnya yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Mereka sedang berjuang dan mendorong kita, mendukung kita, membuat kita untuk menjadi dewasa. Itulah hal yang sebetulnya tanpa kita sadari juga. Maka kita nggak bisa melepaskan diri dari orang lain juga. Kita mesti menyadari, kalaupun saya dewasa begini, bukan hebat saya juga. Misalnya, ada orang-orang yang punya dalam tanda kutip jasa, orang yang kemudian sudah berkorban, orang yang sudah merelakan segala sesuatu yang mereka punya untuk suatu kedewasaan saya. Paulus bicara kepada jemaat di Kolose tentang bagian ini. Epafras, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Ada berapa banyak orang yang mendoakan kita supaya kita dewasa? Paling tidak mungkin ada orang tua kita, ada ayah, ibu, ada saudara-saudara, ada teman, mungkin ada anak, ya, atau mungkin kalau ada yang pacar, ya pasti pacar itu ya. Mendoakan kita supaya kita menjadi dewasa, berdiri teguh. Sebagai orang berdiri teguh ini juga sama dengan mandiri, yang tidak lagi kemudian nanti kelak tidak selamanya bergantung pada orang lain juga. Sebagai orang-orang yang dewasa dan kemudian yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ini menjadi satu tujuan akhir daripada satu kedewasaan nanti. Bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hal berikutnya yang membuat kita menjadi dewasa adalah bagaimana? Ya, relasi kita dengan Tuhan. Enggak bisa enggak. Relasi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan kita, fellowship kita, melalui doa kita, baik secara pribadi maupun secara kelompok, baik secara personal maupun secara komunal. Ya, kita mesti punya bagian ini. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ingat, relasi dengan Tuhan ini bukan aktivitas kita mengerjakan apa yang dipercayakan loh. Banyak orang menyalahartikan bahwa saya relasi saya dengan Tuhan baik, buktinya apa? Saya melayani di gereja, saya melayani di instansi Kristen, di yayasan Kristen. Itu bukan bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Bisa saja orang dalam gereja, bisa saja orang dalam yayasan-yayasan Kristen, bisa saja orang dalam sekolah-sekolah Kristen, tetapi sebetulnya relasinya dengan Tuhan tidak ada di sana. Bisa enggak? Bisa jadi.
Tetapi relasi dengan Tuhan itu penting sekali. Gimana sih relasi kita secara pribadi dengan Tuhan? Pribadi kita dengan Tuhan seperti apa? Membaca firman bagaimana? Doa saat teduh kita bagaimana? Persekutuan kita dengan sesama kita seperti apa? Itu instrumen yang Tuhan berikan untuk menolong kita, membentuk kita, menjadikan kita dewasa. Karena itu penting mengingatkan juga satu dengan yang lain ya. Kalau ada yang malas-malas doa, malas-malas persekutuan, ingatkan. Itu bagian cinta kasih. Untuk apa? Membentuk, mempersiapkan kedewasaan teman kita, sahabat kita. Ya, jangan kemudian kita merasa, wah, udahlah, sudah cukup. Ya, nggak bisa. Kita harus menyadari bagian ini. Karena itu ya, ketika kita bicara tentang kedewasaan orang Kristen itu penting. Ya. Maka kedewasaan Kristen itu menjadi seorang dewasa itu apa? Pertama, lihatlah relasinya dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan beres, maka ingat. Relasinya dengan dirinya kan. Ya, lihat. Dia akan dewasa enggak dengan dirinya. Kalau orang relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan diri, lalu relasinya dengan sesama seperti apa? Ini sangat mempengaruhi, berkaitan di dalam membangun, membentuk suatu kedewasaan hidup itu. Nggak bisa enggak, lalu relasinya dengan ciptaan lain, relasinya dengan tugas, relasinya dengan pekerjaan, relasinya dengan alam semesta. Kalau orang dewasa, dia punya relasi dengan Tuhan baik, dia dengan dirinya, dia akan baik. Dia akan bisa terima seperti apa, bagaimana hidupnya. Lalu dia relasinya dengan sesama. Relasi dengan sesama bukan berarti tidak ada satu perbedaan cara pandang, bukan berarti tidak ada cara perbedaan untuk menanggapi sesuatu, tapi bagaimana. Ya, yuk lihat relasi dengan ciptaan lain. Itu penting untuk melihat bahwa kita dewasa atau tidak. Membentuk kedewasaan, mulailah dengan relasi kita dengan Tuhan. Gak bisa enggak. Maka ingin tahu, ingin melihat, ingin mengenal bahwa kita dewasa, mandiri. Bagaimana sikap dan respon kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau sesuatu baik berjalan mulus, barangkali kita pikir dewasa. Tapi ketika ada hal-hal yang berat yang kita hadapi, hal-hal yang tidak mudah yang kita hadapi, gimana kita merespons? Gimana kita bersikap di sana? Karena itu ya seberapa kuat, seberapa kita dewasa dalam menghadapi pergumulan hidup, sebetulnya ditentukan sejauh mana kita bergantung dan bersandar, berserah pada Tuhan. Itu kedewasaan. Dewasaan dalam iman, dewasaan dalam pemikiran, dewasa dalam sikap, dewasa dalam emosi. Itu sangat-sangat penting untuk kita lihat ya. Karena itu ciri orang dewasa kalau memperhatikan tulisan Paulus dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15 ya. Kedewasaan itu sangat dipengaruhi gimana? Dilihat dari cara apa? Ukurannya apa? Indikatornya apa? Dalam konteks kekristenannya gimana? Ada kesatuan iman di sana. Iman kepada Kristus. Pengetahuan akan Yesus Kristus anak-anak. Sejauh mana mereka mengenali. Itu membentuk satu kedewasaan kita. Ada pertumbuhan ke arah Kristus. Orang dewasa itu bertumbuh. Sekalipun jatuh bangun, ada kegagalan, ada jatuh, ada apa segala, tapi kembali bertumbuh. Ingin ke arah Kristus. Tentu ya punya pendirian yang teguh berpegang pada kebenaran. Enggak mudah diombang-ambingkan oleh arus zaman, oleh arus dunia, oleh kepalsuan-kepalsuan dunia. Itulah yang membuat kita, membentuk kita, menjadikan kita dewasa. Sebagai anak-anak muda tentu dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga, sebagai mahasiswa, semua biarlah kita juga terus dikuatkan, diingatkan oleh Tuhan. Dunia yang kita hadapi tidak selamanya enak seperti yang kita bayangkan. Perjalanan hidup tidak seperti tidak selalu semudah seperti yang kita pikirkan. Ada hal-hal yang betul-betul membentuk kita di sana. Ada kerikil, ada batu tajam, ada terjal, ada onak dan duri. Maka apakah kita dewasa? Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Teruslah bergantung, bersandar, berserah pada Tuhan. Mari kita berdoa.